Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin awak pergi ke Dabong kan? Iya betul, kita kebetulan ada kunjungan sedikit ke salah satu desa, yaitu di Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Eh, ngapa sana ngelanjutin yang kemarin ke bang? Iya, kita kemarin itu kebetulan di channel YouTube Bule Dong, ya ingin terus menggali informasi potensi yang ada di Desa Dabong. Nah, salah satu kebetulan ketika Bule Dong melakukan kunjungan di desa tersebut, mendapatkan informasi atau satu kawasan yang sangat berpotensi. Salah satunya adalah potensi ekonomi pertambakan yang ada di Desa Dabong, yaitu juga merupakan penopang ekonomi masyarakat lokal, terutama masyarakat yang ada di Desa Dabong. Mang di situ tuh besar ke tambaknya bang? Kalau luas hektar tambaknya tadi itu minimal dalam suatu warga itu mendapatkan area pertambakannya kurang lebih mencapai 5 hektar minimal, itu bahkan ada juga yang lebih daripada 5 hektar tambaknya itu. Untuk anunya itu banyakkah masyarakat Dabongnya itu yang mengembangkan usaha dari tambak itu bang? Ya, untuk tambak ini sendiri mungkin dalam bentuk pembangunan yang membutuhkan biaya yang lumayan besar. Jadi bisa dikatakan kurang lebih 3% lah dari penduduk Desa Dabong yang menggeluti daripada usaha pertambakan tadi, karena berkaitan dengan biaya yang lumayan besar untuk membangun suatu kawasan tambak tersebut. Terus bang, hasilnya bagaimana tambak itu untuk perkembangannya lah, progres penghasilan untuk membantu ekonomi masyarakat di Dabong bagaimana bang? Ya, sejak awal mulanya dibangun tambak ini, yang mulai dari sekarang sudah berjalan kurang lebih mencapai 20 lebih tahun, kurang lebih 23 tahun yang lalu. Ya, melihat dari hasil dan dimana di tahun-tahun awal masyarakat itu mendapatkan hasil daripada tambak ini bisa dikatakan lumayan besar, karena lihat dari kondisi awalnya. Jadi berjalan 5 tahun itu hasilnya lumayan. Jadi menanjak tahun ke-6 sampai ke atas. Nah, ini mulai menurun sampai sekarang sudah bisa dikatakan ada beberapa warga yang juga menjalani tambak ini tutup daripada tambaknya karena pengaruh dan faktor-faktor yang menjadi penghalang atau penghambat daripada pengembangan tambak itu sendiri. Ini kendala utama yang memang menjadi permasalahan penyebab turunnya produksi dari tambak itu apa sih bang? Mungkin dari kendala ini nanti pihak-pihak terkait bisa memberikan solusi atau apa dari ketika melihat video ini bang? Iya, jadi kalau lihat dari kondisi yang sekarang, jadi ada beberapa faktor penyebab daripada gagalnya atau kurang berkembangnya daripada potensi tambak. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan atau sumber daya manusia di dalam pengelolaan tambak itu sendiri yang berkaitan dengan manajemen tambak. Ya, bisa jadi yang kedua, faktor penyebab penghalangnya ini adalah pengaruh alam seperti demografi alam, perubahan daripada iklim, pH air yang sedikit kualitasnya menurun. Ya, ini juga disebabkan banyaknya pemukiman atau pembabatan daripada hutan, sehingga kondisi air ya tidak lagi bisa disesuaikan oleh untuk pemeliharaan pemeliharaan yang ada di dalam tambak itu sendiri. Mungkin yang ketiga juga bisa jadi disebabkan karena cuaca, sehingga bibit yang didatangkan dari luar itu tidak bisa menyesuaikan kondisi iklim yang ada di kawasan tersebut, kena pengaruh daripada pH dan alam dan lain-lain sebagainya. Memang untuk saat ini produksi tambak yang ada di Dabong itu menghasilkan apa yang mayoritasnya bang? Yang awalnya itu hanya memproduksi udang windu dan juga ikan bandeng.
Nah, itu awal daripada potensi yang dikembangkan di tambak ada di Sadani, udang windu dan ikan bandeng. Tapi sekarang juga udah menambah daripada udang alam dan juga kepiting bakau yang juga bisa didapatkan di lokasi tambak tersebut. Eh, Selain tambak, kan abang kemarin tuh sempat keliling-keliling desa. Selain tambak, apa sih potensi perekonomian yang dikembangkan di Desa Dabong itu, Bang? Nah, sobat-sobat boleh dong, kalau kita lihat dari potensi yang ada di Desa Dabung ini sangat luar biasa. Jadi perjalanan Bule Dong kemarin menelusuri daripada ekonomi tambak yang ada di Desa Dabung. Jadi di dalam perjalanan itu Bule Dong juga menemukan suatu potensi yang sangat besar juga untuk menopang perekonomian. Salah satunya adalah pembangunan sarang walet yang ada di Desa Dabung. Yang dari hasil survei Bule Dong menanyakan kepada masyarakat, kurang lebih ada sekitar 20-an unit masyarakat yang mengalih potensinya, yaitu di pembuatan sarang burung walet itu sendiri. Hasilnya bagaimana, Bang? Hasil ya bisa dikatakan lumayan. Tadi hasil ini kan juga tergantung daripada pola manajemen masyarakat untuk mengembangkan daripada hasil tersebut. Jadi hasil bisa dikatakan standar lah. Kadang-kadang satu kali panen itu bisa mencapai 2 jutaan atau bahkan sekali 3 jutaan per 2 minggu sekali dia menghasilkan daripada sarang walet tersebut. Apakah di sana sudah dikembangkan secara modern atau masih bertaraf tradisional pengembangan sarang waletnya, Bang? Kalau dari hasil Bule Dong meninjau dan survei menanyakan kepada masyarakat, jadi pada umumnya sarang walet masih dibuat dalam bentuk tradisional, ya. Jadi masih berdasarkan informasi mulut ke mulut, ya, bagaimana untuk pengembangan walet. Jadi pada prinsipnya masyarakat Desa Dabung menekuni daripada usaha sarang walet ini masih bersifat tradisional, jadi belum terkombinasi dengan sifatnya modern dan lain sebagainya. Jadi pure modern dan alami. Sobat Bule Dong ingin menyampaikan sedikit informasi yang dimana channel YouTube Bule Dong ini memiliki partner atau rekan yang dimana yang dinamakan oleh PWN, Pangeran Walet Nusantara, yang berpengalaman, yang menangani daripada bidang perwaletan itu sendiri, yang berjalan kurang lebih 8 tahun, yang dimana PWN atau Pangeran Walet Nusantara ini menyediakan fasilitas konsultasi, rekondisi, pengadaan alat-alat perwaletan, dan juga sekaligus pemasangan daripada alat-alat yang disediakan. Nah, bagi sobat-sobat sekalian yang menekuni usaha perwaletan ini, jangan ragu dan jangan bimbang. Ketika ingin melakukan konsultasi, silahkan menghubungi channel YouTube Bule Dong atau melalui deskripsi, nomor handphone dan lain sebagainya. Informasi dapat dihubungi melalui di deskripsi di channel YouTube Bule Dong ini. Sobat-sobat Bule Dong, bangun sukses usaha walet. Ingat, PWN, Pangeran Walet Nusantara. Oke, sobat-sobat Bule Dong, sedikit informasi ingin menyampaikan daripada hasil nelayan, hasil tangkapan nelayan yang ada di Desa Dabung, yang dimana ada beberapa habitat yang bisa diperoleh daripada para nelayan yang berada di Desa Dabung. Yang pertama adalah udang, kepiting, dan jenis ikan-ikan dan seafood lainnya yang sangat berpotensi di Desa Dabung. Nah, dari hasil tangkapan tersebut, alhamdulillah bisa dikatakan lumayan, walaupun sifatnya masyarakat Desa Dabung dalam penangkapan masih menggunakan alat tradisional, ya. Ya, kalau untuk habitat udang ini terbagi menjadi 3 size, ya. Ada udang wangkang, udang T, dan udang alam atau udang kuning. Ya, kalau udang wangkang itu yang lumayan besar, dan T dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk hasilnya itu minimal per 1 hari atau per 1 penampung itu bisa mencapai 60 sampai 80 kilo per hari. Ya, ditambah lagi dengan
pengepul-pengepul yang lainnya. Kalau kita mau rata-ratakan kurang lebih perharinya itu bisa menghasilkan kurang lebih 120-an kilo gitu ya. Dan ini hasilnya tangkapan satu hari itu langsung didistribusikan melalui motor tambang dan dikirim ke Rasau-Jaya terus langsung ke Pelamboyan hasil tangkapan tersebut. Oke, sobat-sobat boleh dong, mungkin hanya segitu dulu informasi yang disampaikan oleh YouTube boleh dong. Kalau hendak ke Sekedong, tidak lupa ke Peniti. Terus ikuti channel YouTube boleh dong dengan tujuan berbagi informasi. Ya, penasaran sobat-sobat boleh dong? Terus saja ikuti jejak perjalanan boleh dong dan menggali potensi-potensi yang ada di desa, terutama di seluruh Nusantara. Kedepannya boleh dong akan terus berbagi informasi, dan jangan lupa terus subscribe, tekan like dan share, dan tinggalkan komen di channel YouTube boleh dong ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.